Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Ujma dengan rekan saya. Hartami dan rekan saya. Diva Lavena Rizky Azahra. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang bukti kebenaran dan relevansi ajaran Islam. Pembahasan yang akan dibahas yaitu argumentasi kebenaran Islam, kontribusi Islam pada peradaban, dan relevansi Islam dengan peradaban masa depan. Pengertian argumentasi kebenaran Islam. Kebenaran adalah suatu penyesuaian antara pikiran dan kenyataan. Next. Pengertian argumentasi kebenaran Islam. Kebenaran Islam dalam ilmu pengetahuan, kebenaran Islam dalam ilmu bukti ilmiah, dan kebenaran Islam dalam bukti kenabian Muhammad SAW. Kebenaran Islam dalam ilmu pengetahuan. Pengetahuan menurut Islam tidak menunjukkan sudut yang khusus dari mana kaum muslimin memandang ilmu, akan tetapi juga menekankan keharusan yang mendesak untuk mencari ilmu, karena ilmu mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan ilahiyah dan tujuan duniawi. Kebenaran mutlak dari Allah, diakui pula ada kebenaran relatif dari hasil budaya manusia, baik kebenaran itu berupa kebenaran spekulatif, filsafat, dan kebenaran positif, ilmu pengetahuan, maupun kebenaran sehari-hari. Kebenaran Islam dalam bukti ilmiah. Pandangan dalam komunitas ilmiah adalah ukuran alam semesta tetap dan keberadaannya tidak terbatas. Akan tetapi, penelitian modern telah mengungkapkan alam semesta sebenarnya memiliki permulaan dan terus mengembang. Beberapa bukti bahwa Islam adalah agama kebenaran sekarang makin banyak ditemukan saat manusia membuat penemuan ilmiah. Beberapa bukti ilmiah tersebut antara lain tidak berbaurnya air laut satu sama lain sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 20. Arti ayat 19, Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Ayat 20, antara keduanya ada batas yang tidak dilampau masing-masing. Kebenaran Islam dalam bukti kenabian Muhammad SAW. Salah satu prinsip dasar yang terkandung di dalam Al-Quran ialah menegaskan dan menyatakan Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasulullah. Nabi Muhammad SAW mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata dan meninggalkan segala sesuatu selainnya. Sesuai dengan seruan seluruh nabi-nabi, siapa yang membandingkan antara apa yang dibawa Nabi Musa dan Nabi Isa dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad berupa akidah benar dan syariat yang bijak serta ilmu yang bermanfaat, maka ia dapati semuanya bersumber dari tempat yang sama, yaitu sumber kenabian. Pengertian kontribusi Islam pada peradaban. Indonesia belum memiliki pengalaman sebagai pusat peradaban Islam. Selama ini, umat Islam Indonesia menjadi konsumen terhadap pemikiran-pemikiran Islam. Produk para pemikir Islam dari Mesir, Iran, India, Pakistan, dan Barat. Pengertian kontribusi Islam pada peradaban. Kultur Indonesia menekankan perdamaian, moderat, dan toleran. Tiga aspek ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk berkontribusi pada peradaban dunia. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia memang begitu nyata, meskipun terkadang terjadi konflik antar pemeluk agama. Masalah tersebut segera diatasi sehingga tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Revolusi Islam dengan perubahan masa depan itu memiliki tiga faktor. Faktor pendukung dan perkembangan, faktor pemikiran dan peradaban, dua versifikasi tentang peradaban, tiga peradaban Islam dalam dunia. Faktor-faktornya itu bisa dibagi menjadi 5. Faktor pertama yaitu sebagai usaha untuk memahami atau mengambil istibah atau intisari atau
pengajaran hukum-hukum agama mengenai hubungan manusia dengan penciptanya dalam masalah ibadah. Yang kedua, sebagai usaha untuk mencari jalan keluar atau solusi dari berbagai persoalan kemasyarakatan yang belum ada pada zaman Rasulullah SAW dan zaman sahabat, atau untuk memperbaiki perilaku tertentu berdasarkan ajaran Islam. Yang ketiga, sebagai penyelaras atau penyelesaian antara prinsip-prinsip agama Islam dan ajaran-ajarannya dengan pemikiran asing atau di luar Islam yang berkembang dan mempengaruhi pola pemikiran umat Islam. Yang keempat, sebagai pertahanan untuk menjaga kemurnian akidah Islam dengan menolak akidah atau kepercayaan lain yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menjelaskan akidah Islam yang sebenarnya. Yang kelima, untuk menjaga kemerdekaan dan kebebasan pemikir kepada manusia. Spesifik tentang peradaban. Peradaban berasal dari bahasa Arab, yaitu adab, berarti sopan santun, tata krama, moral, dan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Dengan kata lain, peradaban adalah segala daya upaya umat manusia untuk tidak hanya menjalankan ketetapan Allah, tetapi menjalankan dengan sebaik-baiknya dengan lebih mudah dan luasa yang lebih indah. Peradaban akan terwujud apabila memenuhi 3 hal yaitu kemampuan berpikir yang menghasilkan sains dan teknologi. Yang kedua, kemampuan membangun organisasi dalam bentuk kekuatan politik dan militer. Yang ketiga itu kesanggupan berjuang untuk hidup. Peradaban Islam untuk dunia. Peradaban yang baik dibangun dengan menggunakan ide-ide Allah, sebab Allah lah yang mengetahui apa yang baik bagi umat manusia dan seluruh alam semesta. Sekian dan terima kasih dari kelompok saya. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.